Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan kedua. Konsep lansia dan penuaan. Sebelumnya, saya bahas dulu pendahuluan, yaitu peningkatan angka harapan hidup yang terjadi di Indonesia, yaitu salah satu indikator keberhasilan Indonesia untuk merubah suatu metode yang terjadi saat 2014. Penduduk perempuan 72,6, laki-laki 68,7 tahun. Kondisi ini akan meningkat jumlah lansia di Indonesia, yaitu 18,1 juta jiwa, yaitu 7,6% dari total penduduk. Nah, selanjutnya saya akan membagi topik pertama, yaitu lanjut usia, konsepnya. Topik kedua, penuaan. Definisi lansia, yaitu pengertiannya seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 yang isinya menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Banyak di antara lanjut usia yang masih produktif dan mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia pada hakikatnya merupakan pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa. Nah, batas lansia. Batas lansia. WHO 1999 menjelaskan batas lansia sebagai berikut. Usia lanjut antara usia 60-74 tahun. Usia tua 75-90 tahun. Usia sangat tua, very old, adalah usia lebih dari 90 tahun. Nah, menurut Depkes RI, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2005 menjelaskan bahwa batas lansia dibagi menjadi 3 kategori. Usia lanjut profesionalis, yaitu usia 45-59 tahun. Usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas. Usia lanjut berisiko yaitu usia 70 tahun ke atas atau usia 60 tahun ke atas dengan masalah kesehatan. Nah, di sini ciri-ciri lansia. Lansia merupakan periode kemunduran yang artinya datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Misalnya, lansia yang memiliki motivasi rendah dalam melakukan kegiatan, maka akan mempercepat proses kemunduran fisik. Akan tetapi, ada juga lansia yang memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik pada lansia akan lebih lama terjadi. Yang kedua, lansia memiliki status kelompok minoritas. Kondisi ini yaitu sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap lansia, yang diperkuat oleh pendapat yang kurang baik. Misalnya, lansia yang lebih senang mempertahankan pendapatnya, maka sikap sosial di masyarakat menjadi negatif. Tetapi ada juga lansia yang mempunyai tenggang rasa kepada orang lain, sehingga sikap sosial di masyarakat menjadi positif. Yang ketiga, menua membutuhkan perubahan peran, yang artinya lansia memulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada lansia sebaiknya dilaksanakan atas dasar keinginan sendiri, bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. Misalnya, lansia menduduki jabatan sosial di masyarakat sebagai ketua RW, ketua RT, dan berhenti lansia sebagai ketua RW karena usianya. Dan sebaiknya masyarakat tidak memberhentikan, tapi dengan pelan-pelan. Yang keempat, penyesuaian yang buruk pada lansia. Perlakuan yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk, sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Nah, contohnya, lansia yang tinggal bersama keluarga sering tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan, karena dianggap pola pikirnya kuno. Kondisi inilah menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan.
cepat tersinggung dan bahkan memiliki harga diri yang rendah. Yang selanjutnya, perkembangan lansia. Usia lanjut merupakan usia yang mendekati akhir siklus kehidupan manusia di dunia. Tahap ini dimulai dari 60 tahun sampai akhir kehidupan. Lansia merupakan istilah tahap akhir dari proses penuaan. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua. Masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir, di mana pada masa ini sering mengalami kemunduran fisik, mental, sosial. Penuaan merupakan perubahan kumulatif pada makhluk hidup, termasuk tubuh, jaringan sel yang mengalami penurunan kapasitas fungsional. Selanjutnya adalah permasalahan lansia di Indonesia. Yang tadi saya sudah sampaikan di awal, 2014 mencapai 18 juta jiwa dan mereka akan meningkat menjadi 41 juta jiwa tahun 2035, serta lebih dari 80 juta jiwa di tahun 2050. Nah, dari 4 penduduk Indonesia, 1 dari 4 penduduk Indonesia adalah penduduk lansia dan lebih mudah menemukan penduduk lansia dibandingkan bayi atau balita. Nah, pendekatan perawatan lansia. Ada yang A, pendekatan fisik. Yang dihadapi oleh lansia adalah fisik yang mulai melemah, sering terjadi radang persendian ketika melakukan aktivitas. Ya, indera penglihatan mulai kabur. Ya, makanya di sini saya bagi yaitu klien lansia yang masih aktif dan klien lansia yang pasif. Ya, klien lansia yang masih aktif, dia aktif beraktivitas. Jadi untuk penurunan sebuah penglihatan ataupun yang lain akan lambat terjadi. Jika lansia yang pasif, cepat proses itu. Juga lansianya adalah kembali lagi lansianya mungkin tidak bisa bangun atau pakai kursi roda. Yang selanjutnya adalah pendekatan psikologis. Ya. Jadi pendekatan psikologis adalah kita mendekati psikologisnya. Jangan sampai permasalahan psikologis yang dialami lansia tidak bisa kita dalami lagi. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan sosial. Pendekatan sosial di sini adalah pendekatan yang selalu kita lihat ya gimana sosialnya lansia terhadap masyarakat. Karena semakin dia tidak mau aktif di sosial, akhirnya dia kembali tidak bisa berkenalan dengan orang lain. Kalau dia aktif pasti paham gimana untuk berinteraksi. Nah, yang tadi saya sebutkan mungkin ya permasalahan juga ada ya, masalah pada lansia, masalah fisik, masalah kognitif, yaitu adalah intelektualnya, terus masalah emosional, ada lagi masalah spiritual. Ya, jadi kalau masalah fisik, ya fisiknya dia apakah masih bagus tidaknya. Masalah kognitif, gimana yang dihadapi lansia terkait dengan perkembangan kognitif, yaitu melemahnya daya ingat seperti itu ya. Dan masalah emosional, gimana yang dihadapi terkait dengan perkembangan emosional dalam rasa ingin berkumpul dengan keluarga sangat kuat, sehingga tingkat perhatian lansia kepada keluarga menjadi sangat besar. Masalah spiritual seperti kesulitan untuk menghafal kitab suci karena daya ingatnya sudah mulai menurun, merasa kurang tenang ketika mengetahui anggota keluarganya belum mengerjakan ibadah, dan merasa gelisah ketika menemui permasalahan hidup yang cukup serius. Nah, dari permasalahan itulah ada namanya tujuan pelayanan kesehatan pada lansia, yaitu mempertahankan derajat kesehatan para lansia, memelihara kondisi kesehatan dengan aktivitas fisik dan mental, mencari upaya semaksimal mungkin agar para lansia yang menderita suatu penyakit atau gangguan masih dapat mempertahankan kemandirian, mendampingi dan memberikan bantuan moral, dan fungsi pelayanan dapat dilaksanakan pada pusat pelayanan sosial lansia. Nah, di sini saya akan bahas prinsip etika pada pelayanan kesehatan lansia, yaitu empati. Ya, empati berarti kita ingin ya tidak simpati ya, tapi empati kita merasakan saja tapi tidak ikut larut dalam kesedihan. Ya, non malefic
the benefit atau yaitulah gimana kita mengalami suatu ya benefit yang baik ya, otonomi sendiri pada lansia itu adalah ingin tidak dikekang, ingin diberikan kebebasan ya, keadilan adil yang diberikan oleh lansia bahwa dia adalah ingin diadili dengan baik ya, kesungguhan hati yaitu sungguh dia menghadapi apa yang dia alami sekarang, dia ingin pakai yaitu hatinya dia sendiri. Nah, topik kedua, proses menua. Teori proses menua yaitu ada teori biologis ya, teori genetik dan mutasi, pemakaian dan rusak, reaksi dari kekebalan sendiri yaitu teori imunologi slow virus, ada teori stres, ada teori radikal bebas, ada teori rantai silang, dan teori program. Nah, selanjutnya adalah teori kejiwaan sosial. Ada aktivitas atau kegiatan ukuran optimum yang dilanjutkan pada acara hidup dari lansia, kepribadian berlanjut, teori pembebasan. Nah, sedangkan teori penuaan secara umum menurut Marie Fatul 2011 yaitu dibagi menjadi dua, yaitu teori biologis dan teori penuaan psikososial. Nah, teori biologis yaitu teori seluler, sintesis protein, keracunan oksigen, sistem imun, teori menua akibat metabolisme. Nah, untuk teori psikologis ada aktivitas atau kegiatan, kepribadian berlanjut, teori pembebasan. Nah, fakta-fakta yang mempengaruhi ketuaan, hereditas atau keketuaan genetik, nutrisi atau makanan, status kesehatan, pengalaman hidup, lingkungan, stres. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia ada perubahan fisik, perubahan kognitif, perubahan mental, perubahan spiritual, perubahan psikososial. Ya. Jadi kalau perubahan fisik seperti sistem indera, sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, pencernaan, sistem perkemian, sistem saraf, sistem reproduksi. Nah, kalau perubahan kognitif, memori yaitu seperti daya ingat, IQ-nya, kemampuan belajar, kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, kinerja, motivasi. Nah, kalau perubahan mental seperti pertama-tama perubahan fisik khususnya organ perasa, kesehatan umum, tingkat pendidikan, keturunan, lingkungan, gangguan syaraf panca indera, gangguan konsep, rangkai dari kehilangan, hilangnya kekuatan dan ketegangan fisik. Nah, itu ya. Kalau perubahan spiritual seperti sembahyang ya, daya ingat untuk menghafal suatu mantra gitu ya. Nah, kalau perubahan psikososial, kesepian, duka cita, depresi, gangguan cemas ya. Itu. Nah, menurut Nugroho 2000 tahun 2000, perubahan fisik pada lansia itu adalah sel, sistem perserapan, sistem penglihatan, sistem pendengaran, sistem kardiovaskuler, sistem pengaturan temperatur tubuh, sistem respirasi, sistem gastrointestinal, sistem urinaria, sistem endokrin, sistem kulit, sistem muskuloskeletal. Nah, yang B, perubahan psikososial. Itu satu, penurunan kondisi fisik, penurunan fungsi dan potensi seksual, perubahan aspek psikososial, perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan, perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Nah, dari semua itu ada penurunan fungsi dan potensi seksual, yaitu adalah faktor psikologis yang menyertai lansia antara lain rasa tabu atau malu bila mempertahankan kehidupan seksual, sikap keluarga dan masyarakat yang kurang menunjukkan serta diperkuat oleh tradisi dan budaya, kelelahan atau kebosanan karena kurang variasi dalam kehidupan, pasangan hidup telah meninggal, disfungsi seksual karena perubahan hormonal. Ya. Nah, yang selanjutnya perubahan aspek psikososial. Ada 5 tipe kepribadian lansia, yaitu adalah tipe kepribadian konstruktif ya, terus tipe kepribadian mandiri, tipe kepribadian tergantung, tipe kepribadian bermusuhan, tipe kepribadian kritik diri. Ya. Nah, ini Bapak tampilkan gimana menjaga lansia di masa seperti COVID-19 ya. Jadi kita menjaga, mengapa COVID-19 berbahaya bagi lansia? Lansia adalah populasi yang sangat rentan. Gejala COVID pada lansia tidak jelas.
Ya. Lansia yang tertular COVID-19 sangat mudah mengalami perubahan. Mengapa COVID-19 berbahaya bagi lansia? Data dari WHO menunjukkan 8 dari 10 lansia yang terkena COVID-19 meninggal dunia. Nah, terus, berikut tips-tips untuk menjaga lansia kita dari infeksi COVID-19. Ya. Tips pertama, pastikan lansia paham mengenai COVID-19. Apa pengertian COVID-19, cara penularannya, gejala yang bisa tampak, dan bagaimana cara mengatasinya. Tips kedua, pastikan lansia bisa menjaga pola hidup sehat, makan makanan bergizi, rajin minum air putih, konsumsi buah-buahan, dan bila perlu minum vitamin, lakukan aktivitas yang menyenangkan di sekitar rumah. Tips ketiga, terapkan social distancing, namun bukan isolasi sosial. Batasi kunjungan orang ke rumah, bantu lansia melakukan pentingnya social distancing, manfaat teknologi untuk tetap dapat berkomunikasi. Nah, tips keempat, dukungan sosial terhadap lansia, bantu menyiapkan makanan, bantu memberikan kebutuhan sehari-hari, bantu menjaga lingkungan tetap bersih, tetap berkomunikasi melalui telepon atau pesan. Tips yang kelima, tunda pemeriksaan kesehatan, tunda pergi ke dokter bila tidak ada kondisi gawat, pastikan obat selalu tersedia bila mempunyai penyakit kronis. Tips keenam, miliki kontak darurat bantuan medis, cari informasi terkait akses bantuan medis dan fasilitas kesehatan terdekat. Mari jaga lansia kita supaya tetap sehat dan terhindar dari infeksi COVID-19. Itu saja materinya. Terima kasih. Kalau ada yang tanyakan silakan nanti di komen ya, chat komen silakan.